Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks ya. Deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks. Nah, jadi di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas deret Fourier ya, dan kita sudah menurunkan bentuk deret Fourier yang dinyatakan dalam deret fungsi sinus dan kosinus ya. Di mana misalkan kita punya fungsi periodik fx ya. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam deret A0 ditambah sigma AN sin nx, ini n sama dengan 0 sampai tak hingga, ditambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga bn cos nx ya. Di mana kita bisa eh, menurunkan em, kita bisa menentukan koefisien A0, AN, dan BN yang sudah kita turunkan dalam pertemuan sebelumnya ya. Nah, bentuk deret Fourier ini itu ternyata bisa juga kita nyatakan dalam bentuk eksponensial kompleks ya, dengan mengingat bahwa fungsi sin dan fungsi kosinus di sini dalam pembahasan bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponensial kompleks ya. Kalau kita ingat kembali, kita bisa menyatakan bahwa fungsi sin X misalkan itu sama dengan, kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponensial kompleks, itu sama dengan E berpangkat INX dikurang E berpangkat minus INX dibagi dengan 2I ya. Begitu juga dengan fungsi kosinus ya. Fungsi kosinus kita punya bahwa cos NX itu sama dengan E berpangkat INX ditambah E berpangkat minus INX dibagi dengan 2 ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita substitusi masuk ke dalam deret Fourier yang kita sudah dapatkan sebelumnya, kita bisa menyatakan fungsi fx itu dalam bentuk eksponensial ya. Nah, tentunya sebelumnya kita harus uraikan dulu ya. Kita harus uraikan dulu deret Fourier yang di sini ya. Kita uraikan per komponennya atau setiap sukunya kita jabarkan. Nah, kemudian kita nyatakan setiap komponen-komponen fungsi sin dan kosinus itu dalam bentuk eksponensial ya. Jadi ini kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan bahwa fx itu sama dengan A0, kemudian di sini ditambah untuk n sama dengan 1 ya, berarti di sini 1 sin x ya. Kemudian untuk sama dengan 2 A2 sin 2x ya, dan seterusnya ya, untuk n3, 4, dan seterusnya. Kemudian ditambah untuk bagian bn-nya, berarti di sini ditambah B1 cos X ditambah B2 cos 2X dan seterusnya ya. Nah, kemudian suku-suku sin dan cos di sini ya, itu kita ganti atau kita nyatakan dalam bentuk eksponensial ya. Kita nyatakan dalam bentuk eksponensial seperti di atas ya. Jadi fungsi sin X, sin 2X, cos 2X dan seterusnya itu kita nyatakan dalam bentuk eksponensial ya. Sehingga kita bisa nyatakan sekarang deret ini itu menjadi A0 ditambah dengan di sini menjadi A1. Sin X dinyatakan dalam bentuk eksponensial, kita dapatkan berarti di sini E berpangkat IX dikurang E berpangkat minus IX per 2I ya. Kemudian ditambah untuk A2, A2 berarti di sini kita punya E berpangkat 2IX ya. Kemudian dikurang E berpangkat minus 2IX dibagi dengan 2I dan seterusnya ya. Berarti ada A3 nanti, kemudian A3 E pangkat 3IX dikurang E berpangkat minus 3IX dan
seterusnya ya. Kemudian suku yang bagian BN-nya ya. Berarti di sini kita punya B1, berarti kita punya di sini E berpangkat IX ditambah E berpangkat minus IX per 2. Kemudian ditambah B2. Di sini E berpangkat 2IX ditambah E berpangkat minus 2IX per 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi semua suku-suku yang mengandung fungsi sin dan cos itu kita nyatakan dalam eksponensial seperti di atas ya. Sesuai yang kita dapatkan ketika kita membahas bilangan kompleks. Nah, sekarang perhatikan suku-suku yang ada di sini ya. Jadi sekarang fx kita nyatakan tidak lagi dalam fungsi sin dan cos, tapi dalam fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kelompokkan suku-suku yang memiliki bentuk eksponensial yang sama ya. Jadi yang mempunyai fungsi eksponensial yang sama itu kita kumpulkan. Misalkan yang mempunyai pangkat ix itu kita kumpulkan ya. Berarti dengan apa? Dengan yang ini ya. Kemudian yang punya pangkat mini x itu kita juga kumpulkan ya. Yang ini kita kumpulkan dengan yang ini. Kemudian yang ini kita kumpulkan dengan yang ini ya. Kemudian yang ini kita kumpulkan dengan yang ini ya. Dengan mengikutkan koefisien-koefisiennya ya. Nah, itu kita kumpulkan suku-suku yang mengandung fungsi eksponensial yang sama ya. Sehingga kita dapat sederhanakan, kita dapat nyatakan sekarang fungsi eksponensialnya itu kita bisa tuliskan seperti ini. Ini menjadi C0 ditambah C1 E berpangkat IX ya. Kemudian ditambah C min 1 seperti ini ya. Jadi indeksnya min 1 E berpangkat minus IX. Kemudian ditambah C2 E berpangkat 2IX ditambah C minus 2 E berpangkat minus 2X dan seterusnya ya. Jadi akan ada pasangan-pasangan ya. Jadi ada C3 nanti C3 E berpangkat 3X ditambah C minus 3 E berpangkat minus 3X dan seterusnya ya. Di mana C1, C0, C1, C minus 1 itu sebenarnya merupakan gabungan dari koefisien-koefisien yang ada di atas ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini fx ya di mana C0 itu tidak lain sama dengan A0 ya. Kita nyatakan dalam C supaya dia bisa kita nyatakan dari dalam bentuk summasi ya. C0 sama dengan A0, kemudian di sini C1. C1 itu koefisien yang ada di depan IX ya. Berpangkat IX. Berarti kita punya A1 per 2I ditambah B1 per 2 ya. Berarti C1 di sini itu tidak lain adalah A1 per 2I ditambah dengan B1 per 2 ya. Kemudian C minus 1. C minus 1 berarti di depan ini ya. Nah, berarti kita punya minus A1 2I minus A1 per 2I ini ditambah B1 per 2 ya. Kemudian kita punya C2. C2 itu tidak lain adalah ini ya. A2 per 2I ditambah B2 per 2 ya. Berarti kita punya A2 per 2I ditambah B2 per 2. Kemudian C minus 2 itu sama dengan minus A2 per 2I ditambah B2 per 2. Ya. Nah, jadi kita nyatakan kembali kumpulan-kumpulan atau penyumbelahan dari koefisien masing-masing fungsi eksponensialnya. Kita nyatakan dalam eh, koefisien yang baru ya, koefisien yang baru ya. Sehingga kita bisa nyatakan sekarang fungsinya itu dalam bentuk deret eksponensial ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa nyatakan dia dalam bentuk sumasi ya. Seperti ini. Jadi kita bisa nyatakan bahwa fx itu tidak lain sama dengan sigma n. Nah, di sini karena di sini ada setiap apa indeks dari koefisien yaitu memiliki indeks dengan tanda yang berlawanan ya. Jadi misalkan satu punya pasangan minus satu, dua minus dua, dan menuju tak hingga. Artinya di sini ada rentang antara n dari minus tak hingga sampai tak hingga dari Cn berpangkat i nx ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk pernyataan
dari suatu fungsi periodik dinyatakan dalam bentuk deret eksponensial ya. Nah, kita bisa lihat, kita buktikan ya apakah ini betul-betul sesuai dengan apa? Dengan deret ini. Misalkan kita pilih n sama dengan 0, maka kita akan dapatkan berarti sukunya itu adalah C0 E berpangkat I0 X ya. Nah, berarti ini sama dengan, yang ini sama dengan 0 ya. Sorry, sama dengan 1. E berpangkat 0 sama dengan 1. Ini sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan C0 ya. Nah, itu sesuai ya. Untuk yang sama dengan 0, C0-nya sama dengan C, C apa, sukunya itu sama dengan C0 saja ya. Kemudian misalkan N-nya sama dengan 1, berarti kita punya C1 E berpangkat IX. Untuk N sama dengan min 1, berarti kita punya C min 1 E berpangkat minus IX. Untuk N sama dengan 2, berarti kita punya C2 E berpangkat 2 IX dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk pernyataan deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara menentukan koefisien Cn-nya ya. Karena ini yang penting. Ini yang penting dalam menyatakan suatu fungsi periodik dalam suatu deret Fourier. Nah, kembali kita harus menemukan formula untuk mendapatkan Cn-nya. Nah, bagaimana caranya? Eh, Yang pertama kita lakukan, ya, yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari Cn-nya kita integralkan kedua ruas dari deret ini itu terhadap dx dalam rentang atau batas integral minus pi sampai pi ya. Atau dari persamaan ini ya, uraian deret ini itu kita integralkan uh, terhadap dx dalam rentang minus pi sampai pi ya. Jadi cara pertama untuk mendapatkan Cn-nya sama dengan berapa, kita integralkan dulu deretnya itu terhadap dx ya. Nah, kita akan dapatkan integral dengan batas minus pi sampai pi ya, fx dx. Nah, ini yang kita integralkan adalah uraian ini ya. Uraian ini kita yang integral. Jadi setiap suku kita integralkan terhadap dx ya. Maka kita akan dapatkan di sini integral dari C0 dx minus pi sampai pi ya. Kemudian ditambah C1 integral berpangkat ix dari minus pi sampai pi dx ya. Kemudian ditambah C min 1 integral minus pi sampai pi berpangkat minus ix dx dan seterusnya ya. Maka kita akan dapatkan di sini karena di sini C0, C1 dan C min 1 itu koefisien yang konstan, itu bisa kita keluarkan dari integral ya. Ini berarti kita akan dapatkan di sini berarti C0 integral dx sama dengan x batas dari minus pi sampai pi ya. Dan ditambah C1 integral dari E berpangkat IX dx itu tidak lain sama dengan 1/I E berpangkat IX batasnya minus pi sampai pi ya. Kemudian ditambah C min 1 ini juga sama dengan 1/min I ya. E berpangkat minus IX batasnya minus pi sampai pi dan seterusnya ya. Jadi akan ada terus pasangan-pasangan seperti ini ya. Akan ada pasangan-pasangan seperti ini seterusnya ya. Nah, ini kalau kita uraikan, ini berarti kita akan dapatkan, kita masukkan syarat apa? Syarat batas, syarat integralnya ya. Nah, ini berarti C0 berarti pi dikurang minus pi ya. Ditambah yang ini kalau kita masukkan, kita akan dapatkan ini sama dengan C1 berarti ini sama dengan E berpangkat sebentar, ini ada I di sini. I. Berarti I berpangkat IP dikurang ya. E berpangkat minus IP per I ya. Kemudian ditambah C min 1. Di sini berarti kita akan dapatkan minus ya. E berpangkat minus I, I P ya. Dikurang.
E berpangkat I, ya, per I, dan seterusnya ya. Untuk N sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi pada intinya yang ingin kita tunjukkan bahwa yang memiliki nilai di sini hanya suku pertama saja ya. Ini akan menjadi berarti sama dengan 2pi C0. Nah, suku ini perhatikan, ini itu tidak lain, itu sama dengan 2 sin pi ya. Ingat sifat dari fungsi sinus di awal tadi ya, bahwa fungsi eksponensial seperti ini itu sebenarnya merupakan pernyataan eksponensial kompleks dari sin pi ya. Nah, ini juga, ini kalau minusnya kita masukkan akan menjadi E minus pi dikurang E pangkat minus IP per I ya. Ini tidak lain juga adalah 2 sin pi. Dan seterusnya. Suku-suku yang lain itu akan mengandung suku-suku fungsi sinus ya. Di mana kita tahu bahwa sin pi itu dia sama dengan 0 ya. Maka dan suku yang lain juga akan sama dengan 0 nanti di sini ya. Akan muncul di sini nanti E pangkat minus 2 IP dikurang E berpangkat 2pi per I ya. Nah, itu akan menghasilkan suku-suku sin eh, NP ya. Sin NP. Ada nanti muncul sin 2pi, 3pi, dan seterusnya. Di mana nilainya itu akan sama dengan 0. Maka suku yang tersisa hanya suku ini saja ya. Integral minus pi sampai pi. Ya. Nah, maka dari sini kita maka fx dx. Maka dari sini kita dapatkan bahwa C0, saya tuliskan di bawah, kan, kita tadi sampai di sini ya. Nah, dari sini artinya kita dapatkan bahwa C0 itu sama dengan 1/2 pi integral minus pi sampai pi fx dx ya. Jadi langkah awal kita sudah dapatkan berapa nilai C0-nya ya. Nah, sekarang untuk Cn-nya ya, untuk n-nya yang tidak sama dengan 0, berarti mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan Cn untuk n itu em, tidak sama dengan 0 ya, atau lebih besar daripada 0. Maka kita kalikan fx-nya. Maka yang kita lakukan adalah kita kalikan dulu fx-nya dengan eksponensial ya, fungsi eksponensial e berpangkat minus INX seperti ini. Nah, nanti akan kita tentukan n-nya ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nanti kita akan dapatkan suatu pola tertentu ya. Misalkan kita pilih dulu n-nya sama dengan 1. Berarti kita kalikan fx-nya dengan e berpangkat minus ix. Nah, maka kita akan dapatkan sekarang penjabaran dari deretnya. Kita kalikan kedua ruas dengan e berpangkat minus ix ya. Berarti kita akan punya nanti minus integral dari minus pi sampai pi ya. Kita kalikan dulu fx-nya dengan e berpangkat minus ix ya. Ini berarti akan sama dengan eh, ini ya. Yang ini itu kita kalikan ya dengan ix. Maka kita punya di sini integral minus pi sampai pi C0 e berpangkat minus ix dx. Kemudian ditambah integral minus pi sampai pi, kita punya C1 ya. C1 itu berarti eh, yang ini ya. Yang ini. Kita kalikan dengan E berpangkat minus ix. Jadi punya C1 E berpangkat em, ix dikali dengan E berpangkat minus x ya, dx. Kemudian untuk yang min 1, ini minus pi sampai pi, C minus 1, di sini E berpangkat minus ix dikali dengan E berpangkat minus ix dx. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan di sini bahwa suku pertama, ini tadi sudah kita dapatkan ya. Ini channelnya bisa dikeluarkan. Integral dari E pangkat minus X dx dengan batas integral minus pi sampai pi. Itu tadi sudah kita dapatkan ya. Eh, Yang suku yang ini serupa dengan suku yang ini ya. Suku yang ini itu nantinya akan menghasilkan fungsi sin ya. Di mana sin dari nilai fungsinya itu akan sama dengan 0. Maka suku pertama ini kalau kita kerjakan ya, kemudian kita masukkan syarat batas integralnya,
Ini akan sama dengan 0 ya. Nah, suku yang ini kita bisa operasikan dulu ya. Perkalian antara eksponensialnya ini akan menghasilkan, ini akan sama dengan 1 ya. Karena pangkatnya akan saling cancel ya. Ini kalau pangkatnya kita jumlahkan akan sama dengan 0, berarti pangkat 0 sama dengan 1 ya. Maka di sini akan menjadi integral minus pi dari C1 dx atau sama dengan integral C1-nya keluar minus pi sampai pi dx. Nah, ini sama ya dengan integral yang di atas tadi ya. Integral yang bagian ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini. Ini akan sama dengan C1x batasnya pi sampai minus pi ya. Atau sama dengan 2 pi C1 ya. Seperti itu. Nah, suku yang ketiga, suku yang ini, kalau kita kalikan, itu akan menjadi E berpangkat minus 2IX. Ini kalau kita integralkan ya, integralkan dari minus pi sampai pi, ini juga akan menghasilkan fungsi sin ya. Dia akan menghasilkan fungsi sin. Ini akan menghasilkan 2 sin 2x, sorry, sin 2pi ya. Dan ini pasti akan sama dengan 0. Dan seterusnya, suku-suku yang lain, karena suku eksponensialnya dia tidak tercancel, maka akan ada suku-suku integral dari fungsi eksponensial. Yang ketika kita masukkan syarat batasnya, dia akan menghasilkan fungsi sin. Fungsi sin dari pi, entah itu koefisiennya lebih tidak sama dengan 1 ya, misalkan sin pi, sin 2pi, 3pi itu kan selalu sama dengan 0. Sehingga yang memiliki nilai hanya suku yang pertama saja ya. Maka kita dapatkan di sini untuk n sama dengan 1, integral minus pi sampai pi fx e berpangkat minus ix itu sama dengan 2pi C1. Atau dengan kata lain, kita dapatkan C1 itu sama dengan 1/2pi dari integral minus pi sampai pi fx e berpangkat minus ix. Seperti ini. Ini untuk C1. Nah, terus kita lakukan untuk C2, C3, dan seterusnya, sehingga nanti kita akan dapatkan sebuah pola ya. Kita akan dapatkan sebuah pola. Atau kita coba dulu untuk yang n sama dengan 2 ya. Berarti kalau n sama dengan 2, kita kalikan fx-nya dengan e berpangkat minus 2ix ya. Untuk n sama dengan 2, maka fx itu dikalikan dengan e berpangkat minus 2ix. Maka kita akan dapatkan penjabaran dari deret Fourier-nya, integral minus pi sampai pi fx dari e berpangkat minus 2ix dx itu sama dengan, nah, kita akan dapatkan nanti suku-suku yang tercancel ya. Suku-suku yang tercancel itu seperti suku pertama dia akan sama dengan 0. Suku yang ini ya, suku yang ini nantinya untuk yang apa? C1 dia akan menghasilkan pasangan fungsi eksponensial yang tidak sama dengan 1 ya. Karena nanti kita akan kalikan di sini e pangkat ix dikali dengan e pangkat minus 2ix. Maka kalau kita integralkan, dia akan menghasilkan fungsi sin. Begitu juga untuk minus 1 ya. Nah, yang nanti akan tersisa itu adalah suku yang bagian C2-nya ya. Nah, kalau misalkan kita ambil C2-nya di sini, suku di sini itu akan dia sama dengan 0. Akan ada nanti suku ketika n-nya sama dengan 2, itu integral dari minus pi sampai pi dari fx, sorry, dari apa? C2 e berpangkat 2ix dikali dengan e berpangkat minus 2ix dx ya. Maka suku yang ini itu akan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga tinggal menyisakan integral dari C2 dx. Nah, ini akan menghasilkan nantinya integral minus pi dari pi C2 dx. Ini kalau kita integralkan kemudian masukkan syarat integralnya, dia nanti akan sama dengan 2 pi C2 ya. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa C2 itu akan sama dengan 1/2 pi dari integral minus pi sampai pi e berpangkat minus 2 x. Dan seterusnya ya. Untuk n sama dengan 3, 4, dan juga untuk yang bernilai negatif ya. N sama dengan min 1, min 2. Nah, nanti kita akan dapatkan sebuah pola tertentu. Di mana kita akan dapatkan kesimpulan bahwa dengan pola yang dibentuk dari beberapa koefisien yang sudah kita dapatkan, kita akan dapatkan bahwa Cn itu sama dengan 1/2 pi
integral minus Pi sampai Pi minus, sorry, di sini ada fx-nya ya. Di sini ada fx. Integral fx berpangkat minus i nx dx. Ya. Nah, kalian boleh coba buktikan sendiri. Misalkan kalian coba untuk n-nya sama dengan minus 1 ya. N sama dengan minus 1. Nah, nanti akan dapatkan c minus 1-nya itu mengikuti pola ini ya. Dia akan mengikuti bentuk umum. Tinggal diganti n-nya sama dengan minus 1. Hasilnya akan didapatkan sama ya. Atau misalkan n-nya sama dengan 3. Nah, nanti tinggal diganti di sini ya. Berarti C3 sama dengan di sini faktor pengalinya E berpangkat minus 3IX ya. Nah, silakan dicoba lakukan cara yang sama seperti ini ya. Dikalikan Vx-nya dengan N berapa yang kalian ingin cari, nanti akan didapatkan Cn-nya seperti apa ya. Dan dari beberapa koefisien yang akan kalian dapatkan, itu akan mengikuti pola bentuk umum dari Cn seperti ini, ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan sekarang Cn-nya ya. Kita dapatkan pernyataan deret Fourier dalam fungsi eksponensial. Kemudian koefisien Cn-nya itu kita dapatkan dari sini ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks bahwa fx, misalkan kita punya fungsi periodik fx, kita menyatakan dalam deret Fourier eksponensial kompleks, itu ini tadi sama dengan sigma n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga Cn berpangkat INX ya. Nah, di mana Cn-nya sendiri itu tidak lain sama dengan 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi fx berpangkat minus I fx. Ya, seperti ini. Dan ini setara dengan apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita nyatakan fx-nya dalam deret Fourier sebagai fungsi sinus dan kosinus, kita dapatkan koefisien an dan bn dan a normnya ya. Nah, itu setara ya nilainya ya, seperti ini. Jadi, fungsi-fungsi periodik yang sudah kita kerjakan atau kita sudah nyatakan dalam bentuk deret Fourier dalam fungsi sin dan cos, itu bisa juga kita nyatakan dalam deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks dengan mengikuti formula ini ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh ya, contoh kasus misalkan kita punya soal misalkan suatu fungsi periodik ya. Kita ambil satu contoh ya sebagai latihan. Misalkan kita ambil contoh, kita punya fungsi periodik ya, di mana fx-nya itu dia sama dengan 0 ya. Ini untuk rentang x minus pi, dia lebih besar daripada minus pi, kemudian kurang dari 0, kemudian dia akan sama dengan 1 untuk x antara, misalkan di sini pi per 2 dan lebih besar daripada 0, kemudian dia akan kembali sama dengan 0 untuk x kurang dari pi dan lebih besar daripada pi per 2 ya. Artinya periodenya itu dia minus pi sampai pi ya. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk plot seperti ini misalkan ya. Misalkan di sini berarti minus pi ya. Di sini minus pi misalkan, kemudian di sini pi, sini pi, kemudian di sini berarti pi per 2 ya. Nah, berarti kita lihat di sini untuk x kurang dari 0 sampai minus pi, itu dia sama dengan 0 ya. Misalkan kita ngerasa saja. Berarti antara di sini dia nilainya 0. Kemudian antara pi per 2 sampai 0, ya, kita misalkan di sini adalah 1 di sini ya. Misalkan ini 1, ini 0 berarti ya. Berarti antara pi per 2 sampai 0 itu dia bernilai 1 ya fungsinya. Seperti ini. Kemudian antara
pi per 2 dan pi dia kembali sama dengan 0. Dan ini periodenya seperti ini. Dan dia akan terus berulang ya. Dia akan terus berulang. Akan ada terus fungsi ini setiap periode 2pi. Nah, kita menyatakan dia dalam deret Fourier. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam deret Fourier yang sebelumnya kita kerjakan ya, dalam bentuk fungsi sin dan sinus dan kosinus ya. Nah, tapi di sini kita bisa nyatakan juga dalam bentuk deret Fourier yang bentuk eksponensial ya. Nah, tinggal kita cari berapa Cn-nya ya, berdasarkan fungsi yang kita punya di sini ya. Nah, maka kita bisa langsung masukkan ya. Kita punya di sini Cn, sudah punya formulanya tadi di atas ya. Bahwa Cn itu sama dengan seperdua pi integral dari minus pi sampai pi fx berpangkat minus i nx dx. Nah, di sini dia punya 3 rentang ya. Artinya integralnya juga harus kita bagi 3 ya. Antara 0 sampai min pi, kemudian 0 sampai pi per 2, kemudian pi per 2 sampai pi ya. Dengan fx-nya masing-masing. Nah, maka ini bisa kita jabarkan. Ini berarti sama dengan seperdua pi. Rentang yang pertama, integral dari minus pi sampai 0. Fx-nya berapa? Sama dengan 0 ya. Berarti di sini 0, berpangkat minus i n x dx. Kemudian ditambah rentang yang kedua, integral dari berapa? 0 sampai pi per 2. Di sini fx-nya sama dengan 1 ya. Berpangkat minus i nx. Kemudian rentang yang ketiga, integral dari pi per 2 sampai pi fx-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 berpangkat minus i nx. Nah, jadi kita bagi apa? Integralnya sesuai dengan syarat batas yang diberikan di soal di atas ya. Nah, maka jelas di sini karena ini sama dengan 0, maka ketika kita masukkan syarat batasnya ini akan sama dengan 0 ya. Ini juga akan sama dengan 0. Menyisakan suku yang kedua saja ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan untuk mendapatkan Cn-nya ya. Maka suku yang ini tinggal suku yang kedua saja ya. Berarti Cn sama dengan seperdua pi integral 0 pi per 2 berpangkat minus i nx ya. Ini saya kira mudah integralnya. Kita akan dapatkan eh, ini kalau kita integralkan sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah Cn-nya seperti ini. Jadi kita dapatkan Cn-nya sama dengan seperdua pi integral 0 sampai per 2 berpangkat minus nx dx ya. Misalkan kita mulai dulu untuk yang n-nya sama dengan 0 ya. Untuk n-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa C0-nya ya itu sama dengan seperdua pi integral 0 sampai pi per 2 berpangkat karena n-nya 0 berarti berpangkat 0 dx ya. Berarti sama dengan seperdua pi integral dx ya. 0 sampai pi per 2. Ini sama dengan seperdua pi x batasnya 0 sampai pi per 2 atau sama dengan seperdua pi sorry ini pi seperdua pi per 2 dikurang 0 ya. Ini tinggal kita selesaikan berarti pi per 2 dibagi dengan 2 pi itu sama dengan C0-nya kita dapatkan pi per 2 per 2 pi ini sama dengan per 4 ya. Berarti kita dapatkan untuk C0 itu sama dengan 1/4. Nah, bagaimana untuk n yang tidak sama dengan 0? Berarti kita tinggal untuk n-nya yang tidak sama dengan 0. Itu di sini fungsi eksponensialnya tetap eksis ya. Berarti Cn-nya itu sama dengan pi per 2 pi integral 0 sampai pi per 2
E berpangkat minus INX dx. Ini sama dengan 1/2 pi. Kita integralkan ini berarti ini sama dengan 1 IN ya, atau NI, 1 minus NI. Ada minus di sini. NI seperti ini. Ini E berpangkat minus INX. Batasnya dari 0 sampai pi/2. Nah, tinggal kita masukkan syarat batasnya sekarang ya. Jadi kita akan punya ini sama dengan CN-nya. Berarti sama dengan berapa nih? 1/N-nya bisa keluar. Minus 1/2 NPI. Yang ini berarti E berpangkat minus N-nya diganti pi/2. Berarti X-nya diganti dengan pi/2. Berarti kita punya N pi/2. Dikurang E berpangkat 0 ya. E berpangkat 0 berarti sama dengan 1. Nah, jadi kita dapatkan bentuk CN-nya seperti ini ya. Untuk N-nya yang tidak sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 0, kita dapatkan C0-nya sama dengan 1/4 ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau jabarkan kembali ya tinggal kita cari ya. Ini juga bisa kita nyatakan sebenarnya kembalikan ke dalam fungsi eksponensial menjadi fungsi sinus ya. Ingat kembali sifat dari fungsi sinus di atas, fungsi sinus dan fungsi kosinus itu bisa kita nyatakan dalam exponential kompleks sehingga ini bisa kita kembalikan sebenarnya ya. Ini bisa kita juga nyatakan dalam kita kembalikan CN-nya dalam bentuk em, fungsi sinus dan kosinus ya. CN sama dengan 1/2 INP 2 INP, kemudian di sini ini kalau kalian kerjakan kita akan dapatkan ini akan sama dengan 1 ditambah I sin NP/2 dikurang cos NP/2 ya. Dicoba saja ya kalau ini misalkan kalian menyatakan dalam eksponensial kompleks, ini juga dinyatakan dalam eksponensial kompleks. Kalau kalian em, masukkan jumlahkan nanti akan dapatkan suku yang sama seperti ini ya. Jadi dapat contoh. Bagaimana penjabaran deretnya ya tinggal kalian masukkan untuk n sama dengan 1. Tadi sudah kita dapatkan untuk n sama dengan 0, untuk n sama dengan 1. Nah, tinggal kalian cari ya. Kalian ganti n-nya sama dengan 1 di sini ya. Misalkan di sini C1 berarti sama dengan 1/2 IP dikali dengan 1 ditambah I sin pi/2 dikurang cos pi/2 ya. Nanti bisa keluar nilai-nilainya ya, sin pi/2 berapa, cos pi/2 berapa, dan seterusnya. Untuk yang sama dengan 2 juga sama ya. Berarti C2 sama dengan 1/4 IP dikali dengan 1 ditambah I sin pi dikurang cos pi ya, dan seterusnya ya. Tapi pada intinya kita sudah berhasil menurunkan nilai CN-nya seperti ini. Sehingga ini kalau kita masukkan kemana? Ke dalam fx-nya ya, ke sini ya. Nah, kita akan dapatkan sekarang ya. Maka fx-nya secara umum itu bisa kita tuliskan fx itu sama dengan sigma n sama dengan n dari minus tak hingga sampai tak hingga cn-nya ini ya. Boleh yang ini, boleh juga yang ini ya. Terserah saja. Misalnya kita pakai yang eksponensial saja, berarti kita akan punya di sini minus 1/2 NPI 2 NPI E berpangkat minus INP/2 dikurang 1 dikali dengan ini ya. E berpangkat I NX. E berpangkat I N bentar. Mana? Ini ya. INX ya. Nah, seperti ini.
Kalau mau dijabarkan ya tinggal diganti n-nya ya. Mulai dari misalkan nol berapa untuk n sama dengan nol, tinggal dimasukkan diganti ya. Untuk n sama dengan satu ya. Untuk n sama dengan minus satu, untuk sama dengan 2 minus 2 dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan penjabaran dari deretnya ya. Demikian pembahasan untuk deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks.